Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan sore hari ini bocah belajar tani akan update tentang tanaman bocah belajar tani yang saat ini sudah mencapai usia 50 HST dan saat ini kondisinya sudah pengumbian sempurna, tinggal untuk memperkeras atau memperbesar kondisi umbi. Jadi seperti ini dulur. Untuk itu hari ini ada yang spesial buat dulur semua tentang update ciri tanaman yang terkena hama atau serangan penyakit, itu sejenis virus yang dibawa oleh hama trip. Saat ini tanaman bocah belajar tani walaupun tidak serta-merta terserang, tapi ada ciri-ciri dan tanda yang bisa kita bagikan. Dan adapun kalaupun tidak terserang hama, itu ada tanda-tanda ciri yang mirip sekali dengan serangan gurem. Jadi ini teman-teman, kondisinya yang dicurigai, disinyalir itu punya ciri serangannya hampir sama seperti gurem. Kita tunjukkan contohnya yang seperti ini dulu. Seperti ini. Nah, kita fokus ya. Jadi kita agak bawa ke tempat teduh. Jadi seperti ini dulur. Ini kondisinya. Nah, kita fokusin dikit. Nah, ini ada seperti bercak, seperti trotol, tapi ini bukan trotol. Ini warnanya putih, blorok, dan lama-lama nanti dia mengering sampai ujung, putus terus mengering sampai ujung, dan tidak busuk dulur, hanya mengering. Nah, seperti ini. Awas, punya ciri-ciri seperti itu. Dan biasanya kalau terserang gurem ini, daun ini jika kita gosok begini, dia itu ada lengketnya. Itu bisa kita katakan terserang gurem. Nah, itu ciri-ciri yang bisa kita analisa dari segi tanaman. Kalaupun kita tidak bisa mengamati hamanya. Itu dulu ya, perlu dicatat. Nah, seperti ini. Juga yang ini seperti acak-acakan ini juga itu ada beberapa itu yang memang sudah mengering dulur. Ini karena ini sudah kita lakukan penanganan, akhirnya dia mengering, tapi daun yang lainnya tetap segar. Nah, seperti ini dia mengering seperti itu. Tapi untuk yang daun-daun lainnya dia tetap segar, tidak menyebar. Nah, apa kemarin penanganan yang dilakukan oleh bocah belajar tani? Nah, seperti ini loh dulu. Dia itu mengering seperti ini. Nah, terlemas, kemudian kering. Nah, seperti ini. Ini ada ciri tersendiri. Nah, seperti ini dia, dia ada putih. Nah, seperti ini dulur. Daunnya terlemas, kemudian patah dan mengering. Ini untuk aplikasi kemarin agar tidak menyebar. Ini kemarin bocah belajar tani aplikasi menggunakan Amistar Top. Kita mix dengan kalsium, juga menggunakan asam salisilat dari bedak hirosin. Ini kemarin untuk penanganannya agar tidak merebahkan semua daun, dan alhamdulillah berhenti, tidak menyebar. Dan untuk mencegah virus ini menyebar ke tanaman yang lain, otomatis kita harus kendalikan hama pembawanya. Jadi hindarkan tanaman kita dari hama yang dapat menghisap klorofil daun sehingga kemudian pindah dan
nempel di daun yang masih sehat kemudian tertular. Nah, itu kita bisa hindarkan menggunakan bahan aktif imidacloropid. Saya sebut saja mereknya. Kemarin saya menggunakan Avidor. Saya mix dengan Agrimax, itu Abamectin. Yang lebih signifikan lagi setelah saya lakukan pengamatan, nah seperti ini dulur. Ini bukan ulat dan bukan juga trotol dulur. Ini dia seperti dihisap kemudian mengering. Tapi ini tidak menyebar karena kemarin sudah dilakukan aplikasi penanganan seperti halnya yang saya sebutkan tadi menggunakan fungisida Amistartop. Kita mix kalsium. Jadi saya jelaskan sekalian untuk dosisnya. Amistartopnya saya kasih 20 ml dan untuk kalsiumnya sekitar 4 sendok makan penuh. Kemudian untuk asam salisilatnya kita kasih 1 sendok makan. Tidak penuh tapi lur, hanya rata. Metode selanjutnya untuk mencegah terjadinya yang seperti ini, ternyata itu juga dengan tidak sengaja itu bisa dikenali oleh bocah belajar tani itu dari segi penyiraman. Jadi tempat-tempat yang terkena ini ternyata saat proses penyiraman kurang basah pada tanahnya. Jadi yang tanahnya tersiram basah setiap hari, tersiram basah, kondisinya basah terus, bersih tanpa ada bercak yang seperti ini atau serangan yang seperti ini. Itu sesuai fakta di lapangan di lahan bocah belajar tani, dan setelah perjalanan bocah belajar tani ke tempat-tempat yang ada ciri seperti ini, itu sama persis. Jadi yang tersiram basah tanahnya setiap hari itu bersih dari yang seperti ini. Tapi yang kondisinya kering, dia banyak terkena seperti ini loh. Setelah kita cari-cari informasi, betul adanya kalau hama kutu-kutuan itu jika daunnya basah, tanahnya basah, dia tidak senang atau dia lebih cari yang tempatnya kering. Itu dulu ya. Jadi kesimpulannya, kalau ada tanda-tanda seperti itu, yang jelas bukan jamur trotol pada umumnya. Lakukan penyiraman dan tangani menggunakan fungisida dan insektisida yang tepat. Ciri-cirinya awas, kalau kita tarik seperti ini pada daun, seperti ini, kita tarik begini, ini ada sedikit lengket lur. Ini lengket, tapi kalau ini masih belum, tidak ada terasa lengket, itu berarti bukan hama gurem. Seperti itu lur ya. Nah, untuk itu buat teman-teman jangan panik, lakukan perawatan sedemikian rupa agar tidak gagal panen. Nah, kondisi bawang merah bocah belajar tani saat ini sudah seperti ini. Ini sudah mulai ada yang kempes, tapi juga masih banyak yang masih keras batangnya. Nah, ini agar tetap maksimal. Ini rencana kemarin akan dipupuk lagi untuk KCL-nya. Nah, ini nanti kita akan masukkan KCL agar juga cepat turun. Nah, seperti ini. Kondisi bawangnya itu yang sudah maksimal umbinya, warnanya juga merah. Nah, seperti itu dulur. Teman-teman jangan risau kalau ditemukan hal-hal yang seperti ini. Lakukan pengamatan dengan seksama, dengan teliti agar tidak salah dalam penanganannya. Ini kalau kita tarik prediksi tonase untuk lahan ini, bibit yang kita tanam ini dari varietas tajuk,
Ini kisaran populasi ini nanti prediksinya bisa keluar 21 kilo, ini prediksinya. Dari hitung tancapnya, kemudian kita hitung dari perkiraan perolehan setiap tancapnya itu sekian, dan kita kalikan jumlah tancapnya seluruh dalam satu lahan ini, sehingga kita bisa dapati prediksi tonase. Seperti itu lor. Ini hanya informasi untuk ciri-ciri buat teman-teman yang belum tahu atau masih awam tentang ciri-ciri dari serangan gurem. Saya jelaskan lagi. Jadi kalau ada tanda yang tetap seperti tadi, nah ada seperti ini, kalau ini jelas ulat ini lor. Ini jelas dimakan ulat ini. Tapi kalau ada ciri-ciri yang seperti tadi, kemudian kita gesek seperti ini, itu seperti lengket, itu bisa disebabkan oleh hama trip atau yang disebut gurem. Seperti itu dulur. Jadi untuk penanganannya kita jauhkan dulu atau kita berantas dulu dari segi hama pembawa virusnya. Kemudian nanti bisa kita lakukan pencegahan agar tidak menular ke sekitarnya. Padahal beberapa varietas itu memang ada yang resisten atau dia kebal terhadap virus tersebut, tapi ada beberapa varietas bawang yang memang dia tidak tahan terhadap virus tersebut. Nah seperti ini lor. Yang di sekitaran sprinkle ini dia kan kurang penyiramannya lor. Kemudian yang di sekitarnya ini basah banget. Dia ada beberapa itu yang seperti tadi lur. Tapi kalau yang kena airnya basah, dia aman atau terbebas dari ciri-ciri yang seperti tadi kita jelaskan. Ini alhamdulillah untuk bawangnya pengumbian sudah maksimal. Kita tinggal setting mau dibikin seperti apa, dan alhamdulillah ini tidak mecah lur. Nah ini yang sudah ukurannya jumbo super cross jumbonya. Nah, seperti ini dia juga utuh, tidak mecah, aman. Ini batangnya besar-besar banget. Nah, ini lor, kemarin saya bilang sebesar jari. Nah, tuh seperti ini dan hampir merata. Nah ini lor. Nah, kita bisa kasih lihat. Nah seperti ini untuk popornya. Ini aman. Nah lur, kita gali-gali sedikit. Tuh super banget. Seperti ini kondisinya. Dan ini yang basah lor, ini yang basah ini bagus. Dan yang ada tanda-tanda seperti itu rata-rata saya cek itu memang kondisi tanahnya kering. Untuk itu buat teman-teman ini salah satu yang diketahui oleh bocah belajar tani, semoga bermanfaat. Dan kalaupun tanaman teman-teman sudah terjangkit, harap segera lakukan penanganannya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.